Strategis Bisnis Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh YPMK Perdaki. Selamat malam. Saya Christina Mintarsi yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Kita akan segera mulai acara saja supaya mempersingkat waktu karena materi pada malam hari ini cukup panjang juga. Mudah-mudahan semua bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebagai pembukaan saya akan membuka acara ini dengan doa. Saya akan membawakan doa ini secara Katolik untuk Bapak Ibu yang beragama lain. Silahkan menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena malam hari ini, meskipun lewat online, Kau mengumpulkan kami untuk bersama-sama menyimak acara preview penyusunan rencana strategis bisnis rumah sakit yang diselenggarakan oleh YPMK Perdaki bersama narasumber Ibu Ningki. Tuhan sertai acara ini dari awal hingga akhir supaya acara ini boleh berjalan dengan baik dan ini menjadi wawasan baru, menjadi materi baru dan menjadi ilmu baru untuk kami semua yang mengikuti acara ini. Sertai kami Tuhan, biarlah semuanya ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, YPMK Perdaki rencananya akan menyelenggarakan workshop yang membahas tentang penyusunan rencana strategis bisnis rumah sakit pada hari Kamis sampai Sabtu dari tanggal 11 sampai 13 September 2025 nanti di Hotel Ibis Senen, Jakarta. Maka untuk mengetahui lebih dulu siapa narasumbernya, kemudian materi apa saja yang akan disampaikan, malam ini kita akan bersama-sama menyimak tentang preview dari workshop tersebut. Sebelum kita mulai acara, baik kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata pengantar dari Dr. Angela N. Abidin selaku Ketua Badan Pengurus YPMK Perdaki. Kepada Dr. Angela dipersilakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Mimin, Ibu MC yang cantik dan baik hati. Ya, selamat malam semua, para Bapak. suster, Bapak Ibu, narasumber, moderator, dan teman-teman peserta. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul, tadi seperti dikatakan oleh Ibu Mimin, walaupun secara virtual, ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur kita bisa berkumpul. Maaf kalau saya agak batuk. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Ningki yang bersedia malam ini untuk memberi preview dulu ya sebelum teman-teman peserta atau calon peserta untuk workshop nanti ya mengetahui apa yang akan dibicarakan. Seperti tadi disampaikan juga oleh MC bahwa meskipun kita sudah terbiasa membuat strategic planning, tapi kalau didampingi oleh pakar itu agak agak berbeda. Pasti ada sesuatu yang lebih, pasti ada sesuatu yang baru, dan apalagi kalau sambil saling sharing ya, kita saling berbagi. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di rumah sakit lain eh, akan lebih menambah wawasan dan menambah kekayaan pengetahuan kita juga dan apa yang akan kita susun. Nah, begitu. Saya memperkenalkan sedikit tentang YPMK Perdaki karena saya lihat meskipun banyak teman-teman lama dari Perdaki, ada juga eh, wajah-wajah baru. Jadi saya mau memperkenalkan sedikit. YPMK adalah singkatan dari Yayasan Pengembangan Manajemen dan Kesehatan Perdaki. Perdaki itu adalah asosiasi unit-unit kesehatan Katolik se-Indonesia. Nah, YPMK itu dibentuk oleh Perdaki supaya bisa membuat acara, kegiatan seperti ini ya, seminar, webinar, workshop, atau pendampingan, in-house training itu untuk unit-unit atau vaskes yang lebih luas, bukan hanya unit-unit yang di bawah Perdaki saja. Karena itu senang sekali pada sore atau malam hari ini saya lihat dari daftar peserta eh, selain unit Perdaki ada juga dari tempat-tempat
lain yang mungkin yang baru pertama kali ya, seperti tadi saya sudah menyapa Dr. Gatot Subroto dari Rumah Sakit Yasifin Darussalam Gontor. Baru pertama kali ya dokter join dengan eh, Betul, YPMK. betul. Ya, ada beberapa nama juga. Senang sekali ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber Ibu Ningki Munir dapat bermanfaat, dapat diimplementasikan di rumah sakit masing-masing, dan juga bisa mengikuti workshop atau webinar atau acara lainnya yang diadakan oleh YPMK Perdaki. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ningki beserta tim ya. Nanti ada Pak Joni juga ya, Joni Pangestu pada waktu workshop, dan juga para peserta peer preview hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan workshopnya. Terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada Ibu Mimin. Terima kasih Dokter Angela. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi inti supaya bisa mempersingkat waktu. Nanti Ibu Ningki akan didampingi oleh moderator kita, Dr. Hadi Syarif. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Dr. Hadi. Dr. Hadi lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara tahun 90, kemudian melanjutkan pendidikan postgraduate dari PPM, lulus tahun 2004. Beliau saat ini bekerja di Salvo Clinic dan Harsa Consulting. Silakan kepada Dr. Hadi untuk memandu acara malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Mimin dan juga Dokter Anjala yang sudah memberikan pembukaan ya. Dan saya menyapa juga para peserta, para dokter sekalian, suster dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tentu juga saya mengucapkan selamat datang dan respek yang sedalam-dalamnya pada malam hari ini walaupun sudah lelah bekerja, tapi masih mau meluangkan waktu untuk mendengarkan preview karena memang materi ini sungguh-sungguh sangat penting bagi kita apalagi menjelang akhir tahun ya di mana banyak rumah sakit, organisasi yang sudah memulai untuk penyusunan rencana strategis bisnis ya dalam artian kata bagaimana mereposisikan rumah sakit melihat kembali apa yang menjadi strength dan juga daya kompetitif untuk memasuki tahun 2026 yang akan datang. Nah, bersama dengan kita ini adalah sungguh satu kebahagiaan bagi kita bahwa saya akhirnya bisa ya paling tidak memoderatori ya eh, guru saya ya yang saya sangat kasih ini guru waktu zaman-zaman saya sekolah ini paling top nih. Jadi reputasinya sungguh sangat baik tapi saya akan memperkenalkan dulu ya nama lengkapnya tadi banyak sudah dipanggil dengan Ibu Ningki itu memang panggilan akrabnya. Sebetulnya nama panjang beliau adalah Dr. Ningki Sasanti Munir ya dengan predikat yang masih panjang nih MBA, CAC dan CHMP ya. Beliau saat ini adalah konsultan ahli bidang perencanaan strategis, anggota Strategic Management Society atau SMS, Head of BM Academy, BM itu adalah Bunda Mulia University, Adjunct Professor MBA Program and Offshore PhD Program Central Queensland University atau CQU. Nah, itu adalah profil beliau dan secara personal saya mengenal beliau juga adalah seorang yang sangat rendah hati, mau berbagi dan tidak pelit ilmu. Jadi malam hari ini walaupun judulnya preview, tapi saya yakin ilmu yang diberikan beliau itu pasti sangat berguna ya. Tentunya kita berharap kita akan bertemu lagi di workshop nanti, tapi kalaupun tidak, saya sangat yakin sekali bahwa malam hari ini pun dokter, suster atau Bapak Ibu yang hadir di sini akan mendapatkan insight yang sangat-sangat berguna. Ya, mari kita dengarkan dengan muka hati atau kalau ada catatan siapkan catatan karena Bu Ningki pasti akan membagikan ilmu-ilmu beliau dan inilah seorang yang mendedikasikan diri untuk pendidikan. Jadi sama sekali tidak pelit ilmunya. Silakan Ibu Ningki. Terima kasih Dr. Hadi. Selamat malam Dr. Angela. Bu Mimin tadi yang sudah menjadi MC
Ibu Bapak, Dokter, Suster sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk sharing materi. Materi ini sebetulnya sudah saya berikan kepada penyelenggara, tapi katanya akan dibagi setelah em, session berakhir. Oke, Ibu dan Bapak, saya tidak spesifik address Bapak dan Ibu dengan dokter atau suster gitu, Ibu dan Bapak saja ya. Saya tidak punya pengalaman praktek sebagai eksekutif di bidang kesehatan. Saya tidak punya pengalaman itu. Satu-satunya pengalaman saya itu sebagai pasien. Itu pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan itu ya kalau di kesehatan. Tapi saya mempunyai pengalaman menjual dan membeli rumah sakit. Saat ini saya sedang hunting juga rumah sakit karena beberapa klien saya mau membelinya gitu. Tapi mungkin nanti saya bisa share ya. Kenapa sebuah rumah sakit itu sampai dijual? Ya. Misalnya saja, em, apakah rumah sakit itu kinerjanya bagus atau tidak? Kebetulan ada beberapa yang dijual karena kinerjanya kurang bagus. Sehingga nanti kita bisa lihat kenapa kinerjanya tidak bagus. Ada satu jalan ya di Bekasi itu ya, yang kebetulan ada 4 rumah sakit. Itu jaraknya berdekatan-dekatan. Kebetulan saya kenal dengan 2 rumah sakit. Yang 2 itu bagus, moncer gitu ya, banyak pasiennya dan kelihatannya meriah gitu ya. Yang 2 lagi kosong. Padahal yang satu itu, dari yang kosong itu bangunannya bagus. Pelayanannya juga bagus. Saya pernah datang dan kebetulan ada keluarga yang rawat inap di sana. Menurut saya pelayanannya bagus sekali. Tapi setelah eh, keluarga kami keluar, ownernya mendekati saya, Bu Ningki katanya, anu ya, bisa mendatangkan investor atau pembeli. Lalu saya lihat keuangannya memang kondisinya em, kurang bagus. Nah, nanti kita bisa diskusi kenapa hal itu terjadi. Dan kemudian yang lain adalah satu rumah sakit di bawah yayasan keagamaan yang kemudian kesulitan untuk mencapai sasaran strategis, yaitu sebagai rumah sakit yang misi ya. Nah, itu kenapa sampai terseok-seok gitu ya. Tapi sebaliknya ada juga rumah sakit yang performanya bagus. Nah, apa hubungannya dengan rencana strategis ya? Nah, saya hanya punya waktu sedikit ini, sekitar 75 menit, karena tadi pembukaan dan sebagainya. Saya akan mencoba menyampaikan dalam waktu 30 menit. By any time, kalau misalnya Ibu Bapak, teman-teman di sini ada pertanyaan, just raise hand. Atau ketik saya di kolom chat, saya akan melihatnya, ya, insya Allah. Oke, malam ini saya akan menyampaikan 5 aspek, yaitu 5 hal, yaitu pengertian dan pentingnya rencana strategis, karena saya selalu mulai apakah kita punya pengertian yang sama atau tidak mengenai rencana strategis. Terutama saya agak berhati-hati kalau dengan organisasi milik pemerintah. Studi kasus rumah sakit, saya ada beberapa studi kasus dan kerangka kerja penyusunan rencana strategis yang akan saya kaitkan dengan uh, hal nomor 4, yaitu tugas kelompok dalam workshop. Jadi workshop kita nanti itu benar-benar workshop. Mungkin lecture-nya hanya sedikit ya. Dari 21 jam yang saya rencanakan, mungkin kita hanya akan lecture itu maksimum 6 jam. Sisanya participants, ibu bapak, teman-teman di sini akan bekerja menyusun rencana strategis. Nah, saya akan jelaskan bagaimana tugas kelompok dalam workshop supaya nanti ketika pulang kembali ke organisasinya masing-masing, paling tidak sudah punya bahan untuk dilengkapi atau difinalisasi sebagai rencana strategis. Pengalaman saya menyusun rencana strategis itu tidak mudah, maksud saya tidak bisa cepat, ya. Tidak bisa cepat kecuali kalau kita
memiliki data yang komprehensif dan semua yang menyusun sudah mempunyai satu kata dalam hal apa yang mau kita capai 3, 4, 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu penting sekali bagi saya untuk menjelaskan penggunaan Gen AI atau Generative AI. Tidak ada hal yang sekarang itu dilakukan tanpa menggunakan Gen AI. Saya itu menyusun rencana strategis harus dibantu oleh Gen AI karena Gen AI itu sangat cepat ya membuat pekerjaan kita selesai lebih cepat, kemudian memberikan kita inspirasi yang betul-betul tidak terbayangkan. Jadi dalam workshop nanti ibu bapak wajib sudah menginstal salah satu atau salah dua aplikasi Gen AI yang disukai. Saya nanti akan menggunakan Gemini karena saya bekerja semuanya dengan Google dan email saya juga Gmail. Karena itu AI yang saya pakai adalah Gemini. Gemini itu sangat komprehensif untuk riset yang sangat mendalam. Tapi kalau ibu bapak sukanya pakai chat GPT juga nggak apa-apa. Tapi nanti di workshop saya akan sangat komprehensif selalu menggunakan Gen AI. Kalau nggak kita nggak selesai kerjaannya. Lama sekali. Ya, jadi ini adalah 5 hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Nah, apa sih sebetulnya disebut sebagai perencanaan strategis? Ini kuliah sedikit ya, Bapak Ibu ya, malam-malam udah capek. Apalagi Indonesia bagian timur sekarang sudah lewat dari jam 9 mungkin. Jadi ini adalah panduan jangka panjang. Kalau kita nggak punya visi jangka panjang, kita mungkin nggak perlu ya rencana strategis. Saya sering loh, saya ini adalah asesor untuk calon direksi BUMN. Sekarang Danantara itu akan ada 1.000 direktur, jadi kita sudah sibuk tuh melakukan assessment. Ada banyak sekali ya calon direktur atau direktur yang mengatakan apa sasaran tahun depan? Ya pendapatan naik 10%. Gimana caranya ya seperti yang tahun lalu. Kalau nggak punya visi jangka panjang, mungkin ibu bapak tidak perlu menyusun rencana strategis ya. Dan rencana strategis itu juga menjadi alat kita, para eksekutif di rumah sakit itu atau di organisasi apapun, mengelola kondisi yang ada saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa depan, misalnya. Saya ini akan mendapat mandat sebagai rektor ya. Saya akan menjabat sebagai rektor itu per 1 Desember. Lalu saya dikasih tahu oleh badan di bawah Kementerian Dikti, Bu Ningki, kami menunjuk Ibu menjadi rektor dan ini adalah kondisinya. Saya hampir pingsan karena 14 program studi yang ada di universitas itu semua akreditasinya cuma baik dan baik sekali. Ya, baik dan baik sekali. Kan ada 3 level ya, unggul, baik sekali, dan baik. Saya itu hanya pernah bekerja di perguruan tinggi yang semuanya akreditasinya unggul, bintang 5 semuanya. Sekarang saya akan menjadi pemimpin dari organisasi yang akreditasinya semua cuma baik sama baik sekali. Gimana itu? Nah itu kita perlu rencana strategis. Karena kita mengelola kondisi saat ini untuk menuju kondisi yang diinginkan di masa depan. Itu kita perlu rencana strategis. Dan inilah yang disebut rencana strategis. Panduan jangka panjang untuk memetakan tujuan organisasi dan yang penting cara untuk mencapainya. Banyak orang berkata demikian pada saya. Bu Ningki, ini kan zamannya digital. Kita itu nggak tahu apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, bahkan besok juga nggak tahu. Kenapa kita mesti bikin rencana strategis gitu ya? Nggak usah aja. Lawang kita nggak bisa memprediksi kok semuanya itu berubah dengan luar biasa. Ya. Apa iya ya? Nah, jadi begini, beberapa pengalaman, beberapa juga hasil riset itu kita mensurvei ya pimpinan dari organisasi di Asia Tenggara. Nanti saya bisa kasih artikelnya kalau ada yang punya waktu untuk membacanya. Mereka ditanya, apakah strategic planning itu penting nggak sih? Masih penting apa tidak? Jawabannya masih. Ya, jawabannya masih dan mereka bahkan mengatakan, wow itu penting, perlu justru. Karena kita harus jelas arahnya mau kemana. Ibu bapak, teman-teman, saya sering sekali bertemu dengan direksi yang mengatakan, pokoknya yang penting adalah rencana kerjanya, action plan-nya.
Saya setuju sih, kebanyakan dari strategi itu tidak jalan karena implementasinya. Tetapi kita juga harus tahu maunya jadi apa. 4 rumah sakit di jalan di Bekasi itu semuanya sama-sama tipe C, ya. Tapi tipe C yang satu dengan tipe C yang lain apa ya sama? Apa anak kembar? Kan enggak. Buktinya dari 4 itu 2 perform, 2 tidak perform. Jadi kita perlu kejelasan arah ya, Ibu dan Bapak ya. Em, Kejelasan komitmen. Kalau arahnya udah jelas, maka kita para eksekutif memberikan komitmen. Kalau kita nggak jelas ya kita susah memberikan komitmen. Apa yang akan menjadi unggulan gitu ya, akan menjadi unggulan. Saya mengajar beberapa direksi rumah sakit di Sulawesi Selatan, kebetulan rumah sakit Islam semuanya, ya. Dan kami waktu itu topiknya adalah mengenai scenario planning, yaitu perencanaan strategis yang jangkanya panjang sekali dan juga di situasi penuh ketidakpastian. Dan mereka mengatakan bahwa kalau jelas kita mau kemana, mau jadi rumah sakit seperti apa gitu ya, keunggulannya apa yang kita inginkan atau yang akan kita kedepankan, maka para eksekutifnya juga memberikan komitmen. Kalau komitmennya arahnya sudah jelas, maka KPI-nya juga jelas. Nanti salah satu hal yang mau saya bahas di workshop adalah mengenai KPI. Kalau bikin Renstra itu Bapak dan Ibu jujur ya. Kalau Bapak Ibu punya datanya upload aja ke GenAI-nya jadi tuh dalam waktu 1 sampai 3 jam lah maksimum. Renstranya udah jadi lengkap dengan rencana tindakannya. Tapi apakah ukuran kinerja yang Ibu Bapak pakai itu sudah sesuai mencerminkan keinginan Bapak dan Ibu gitu ya? Nah itu perlu kan kita ketahui. Nah, kemudian nanti kita akan bicarakan apa KPI-KPI-nya. Kita pakai balance scorecard sedikit lah ya. Kenapa kita pakai balance scorecard? Karena ada rumah sakit yang berorientasi relatif terhadap profit. Saya ini kan pimpinan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu tidak seperti organisasi profit, di mana di balance scorecard paling bawah adalah pembelajaran dan bertumbuh mengenai SDM, budaya, teknologi informasi, semua yang mendukung pertumbuhan. Sementara yang paling atas adalah sasaran finansial. Itu kalau perusahaan pada umumnya. Tapi kalau perguruan tinggi, apa iya sasaran paling ujungnya adalah finansial? Mestinya enggak. Walaupun dalam kenyataannya, setiap kali saya selalu ditanya oleh yayasan, berapa income Anda supaya bisa membiayai operasional atau tidak gitu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang suka mengatakan pada saya, KPI kita itu yang utama adalah finansial gitu ya. Nah, di rumah sakit itu KPI ukuran kinerja yang paling pokok apa gitu ya. Kan mestinya misi ya. Nah, itu yang paling atas yang mesti kita capai kan. Walaupun untuk mencapainya kita juga perlu ukuran kinerja keuangan. Apakah nggak boleh mencapai laba? Boleh, tetapi jangan banyak-banyak gitu ya. Soalnya kan kita eh, kalau organisasi nirlaba itu biasanya sisa hasil usaha atau SHU itu tidak dikembalikan kepada pemilik, tapi diinvestasikan kembali untuk masa depan dari organisasi gitu ya. Tapi itu harus clear. Em, yang keempat adalah rencana strategis itu bisa membuat kita sangat jelas untuk mengalokasikan sumber daya. Ini kita akan invest atau kita akan gunakan di mana, untuk yang mana gitu ya. Dan terakhir adalah rencana strategis juga membuat kita jelas apa yang mau kita unggulkan. Masa kalau kita punya spesialis ini, kalau saya lihat itu yang di tipe C gitu ya, ada 4 misalnya gitu ya. 4 itu apa sama, apa tidak gitu ya. Em, saya kira itu merupakan suatu pilihan bagi kita apa yang akan kita unggulkan. Ya, keunggulan bersaingnya itu sebetulnya apa? Saya berapa kali diundang ke rumah sakit yang luar biasa mewah itu di daerah Puri gitu ya. Dan ditunjukkan keunggulannya ini dan sebagainya ya. Itu kan pilihan ya, pilihan kita. Rencana strategis kita memuat
pilihan untuk unggul di mana. Ini beberapa hal yang menjadi kenapa kita perlu rencana strategis. Selanjutnya, kalau di rumah sakit, ini juga bukan saya pintar-pintaran gitu ya, tapi saya tanya-tanya kepada, saya pernah menjadi konsultan, menjadi board advisor dari sebuah grup rumah sakit yang terkemuka di Indonesia. Lalu saya tanya, sebetulnya kenapa sih perlu rencana strategis? Nah, mereka mengatakan ini dinamis banget, Bu ya. Maksudnya tuh bilang banyak perubahan. Kalau berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi ya. Ada perubahan regulasi, perubahan teknologi, pasiennya juga macam-macam, persaingan ya. Strategi BISU membantu rumah sakit beradaptasi, tetap relevan, kemudian di dasar pengambilan keputusan investasi dan sebagainya. Ini adalah hasil wawancara saya dengan beberapa direktur rumah sakit ya. Mudah-mudahan terwakili juga oleh Ibu dan Bapak. Saya lanjut dulu ya Ibu dan Bapak ya. Nah, saya akan membawa dua contoh yang bukan rumah sakit, tapi nanti saya akan mungkin lebih panjang lebar pada contoh pentingnya rencana strategis pada rumah sakit ya. Jadi Ibu dan Bapak, di sini ada, mungkin ini relevan atau tidak. Ini contoh yang bukan rumah sakit atau bukan organisasi kesehatan. Jadi siapa sih yang tidak tahu mengenai Kodak? Wah, ini perusahaan tingkat dunia. Tapi dia pernah mengalami masa kelamnya sehingga hilang dari peredaran di dunia ini. Sekarang Kodak sudah pulih, tapi core bisnisnya itu berbeda. Ya. Kodak itu melakukan perencanaan strategis. Analisisnya oke sekali. Nah, mereka itu ketika menyusun rencana strategis merupakan perusahaan yang menjadi penemu dari teknologi kamera digital. Itu tahun 75 loh. Artinya secara proses mereka mampu mengidentifikasi perubahan pasar dan teknologi. Itu ya. Mereka bagus nih punya rencana strategis, bisa mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Tetapi pada proses penetapan strategi prioritas dan juga eksekusinya, pimpinannya mengatakan untuk memilih tetap fokus pada bisnis film analog yang bundar itu ya filmnya. Saya ini udah saya ini generasi baby boomers. Tadi saya nggak senang tuh ya Dokter Hadi bilang Bu Ningki ini guru saya. Wah ketahuan saya tua banget gitu ya. Aduh Dokter Hadi ini aduh deh membuka rahasia perempuan. Maaf, maaf, Bu. Ya nggak apa-apa bergurau. Ya, jadi film itu kan ada filmnya yang Bundar yang dulu kita suka-suka beli ya di apa namanya outlet-outletnya Fuji itu ya. Saya ingat itu ya Ibu dan Bapak ya. Em, pada saat itu Kodak itu memilih untuk tetap fokus pada bisnis film analog. Sederhana, karena dia tidak mau masuk ke sesuatu yang belum jelas, khawatir bisnis yang saat ini akan terbunuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata uh, digital teknologi itu datang dan kamera analog ya terbunuh. Yang mau saya sampaikan di sini adalah rencana strategis itu tahap-tahapnya itu sangat jelas. Tetapi pada setiap tahap ada keputusan. Oleh sebab itu, kalau saya mendampingi perusahaan atau organisasi menyusun rencana strategisnya, saya akan tanya, siapakah engkau ya, orang-orang yang menyusun rencana strategis itu? Apakah mereka memiliki otoritas dan visi ke depan untuk memasukkan pandangan dan visinya dalam perencanaan strategis atau tidak? Kalau saya sebagai konsultan bikin rencana strategis, nggak ada visi dari pendiri, pemilik, atau pemimpin di sana. Nggak bisa. Ini juga demikian. Rencana strategisnya pada tahap analisis eksternal dan internal itu kan fondasi ya.
Saya ini kekuatannya apa, saya ini kelemahannya apa, di sana ada peluang apa, di sana ada ancaman apa. Jadi strategi apa yang kita akan ambil? Ini ada alternatif strateginya. Kita lihat ini mana strategi yang terbaik. Tapi kemudian, aduh, kayaknya konsekuensinya besar. Enggak aja gitu. Bu Bapak ya, saya mendampingi pemimpin dari organisasi untuk memutuskan sampai saya menggunakan berbagai macam alat analisis untuk meyakinkan beliau. Saya bilang, Pak, ini strateginya ini kalau kita lihat dari apa namanya salah satu tools lah ya, misalnya saja analytical network process gitu ya. Wah, pengambilan keputusan pada situasi kompleks. Terus dia bilang begini, kayaknya saya nggak yakin deh Bu. Ada alternatif lagi nggak? Saya keluarkan lagi sensitivity analysis nih Pak. Kalau menurut sensitivity analysis keputusannya begini, konsekuensinya begini. Ini harus diputuskan, ambil atau tidak. Wah, bisa yang lain nggak Bu? Kemudian saya keluarkan lagi pendekatan-pendekatan ilmiah untuk menunjukkan seberapa besar risiko ketika orang mengambil keputusan. Ya. Sama dengan di Kodak kan, setiap tahap di dalam analisis, di dalam rencana strategis itu memuat visi dari pembuatnya, ya. Keberanian dan visi dari pembuatnya. Nah, selanjutnya Fabelio. Ini contoh dari Indonesia. Bapak Ibu mungkin kenal dengan Fabelio ya. Fabelio ini sebetulnya futuristik sekali ya. Dia itu adalah startup yang core bisnisnya adalah memproduksi furniture. Foto itu bagus sekali. Saya kira mungkin seperti IKEA, tapi khusus untuk apartemen dan rumah-rumah yang kecil-kecil gitu ya. Bagus menurut saya. Tapi dan ini pernah dipuji Forbes sebagai startup yang futuristik. Tapi begini ya, Fabelio itu ketika bikin rencana strategis itu dia salah dalam menentukan segmen pasar. Pada waktu itu sudah ada perhitungannya. Lalu pimpinannya mengatakan, enggak saya nggak mau ke sana. Saya mau ke sini aja. Lah, kok gimana sih? Ya, itu kan satu keputusan. Contohnya ya Bapak dan Ibu ya, kadang-kadang kita itu sama owner, sering owner kita mengatakan, saya pernah ini ya, ketika waktu saya jadi direktur, owner saya mengatakan begini, Neng, produk kamu kok mahal-mahal sekali sih? Ya, saya bilang karena saya masuk ke pasar premium. Seluruhnya produk saya itu premium, sehingga harganya itu tinggi-tinggi. Masuk dong ke pasar bawah. Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau kita masuk ke pasar bawah, itu akan mengganggu reputasi kita di pasar yang premium. Oh, nggak bisa. Pasar yang bawah itu jumlahnya banyak. Ya, tapi kalau di bawah itu main volume, Pak. Sementara di atas itu kita bisa uh, menetapkan harga dengan sesuka hati. Yang penting produk kita memang betul-betul high quality. Beliau bersikeras untuk masuk ke bawah, sehingga saya kemudian dari branding dengan branding yang berbeda. Pokoknya brand yang ini nggak bisa masuk ke bawah. Dan waktu itu nggak berhasil. Jadi saya tetap aja bersikukuh pada pasar yang premium karena menurut saya kita cuma punya kemampuan untuk beroperasi di pasar premium. Nah, Fabelio juga demikian. Dia memilih segmen pasar yang um, tidak pas. Sehingga ketika dia memilih strategi tidak pas juga. Rencana strategis itu harus mampu mengantisipasi persaingan, ya, dan juga harus luas gitu ya. Dan juga harus dilakukan oleh pemimpin yang berani mengambil risiko dan visioner, Bapak Ibu ya. Saya biasanya berhenti di sini, tapi ini waktunya uh, saya maju dulu ya, Bapak dan Ibu ya, maju dulu ya. Nah, saya punya 3 studi kasus Bapak dan Ibu ya. Ini kebetulan nih ya. Nggak usah menebak-nebak Bapak Ibu. Nggak usah menebak ini rumah sakit apa gitu. Enggak. Jadi ini ada 3 rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya semuanya tipenya sama. Ini datanya apa namanya saya samakan lah ya. Dia punya 4 spesialis dasar penyakit dalam, bedah, anak dan obgyn.
ada UGD 24 jam, ada rawat inap, dan ada poliklinik. Rata-rata punya sekitar 120 tempat tidur. Nah, saya akan ambil satu ukuran kinerja ya Bapak Ibu ya, yaitu rasio lancar atau current ratio. Current ratio adalah 90% atau 0,9. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak berapa current ratio untuk perusahaan yang berorientasi laba, yang laba? 1:2 kan, ya, 200% kan ya. Tapi kalau rumah sakit kan enggak, ya. Saya kira sih standar akuntansi mengatakan bahwa rumah sakit kalau saya nggak salah itu 120%. Nah ini adalah 90%. Apa sih artinya 90%? Ya. Kalau saya itu mau menjual rumah sakit atau mau membeli rumah sakit, saya pasti yang saya lihat adalah laporan keuangan dulu. Itu laporan keuangan dulu. Ya. Nah ini untuk menyamakan pendapat dulu ya. Kita samakan dulu yang disebut sebagai current ratio itu apa. Ya, ini bukan mengajari, ini hanya mengingatkan saja. Current ratio atau rasio lancar bahasa Indonesia adalah aset lancar dibagi utang lancar. Ini adalah salah satu ukuran keuangan untuk rasio-rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas itu adalah untuk mengukur kemampuan rumah sakit untuk membayar utang jangka pendek ya, jangka pendek. Itu biasanya pakai rasio likuiditas ya. Gitu. Nah, rasio likuiditas itu salah satunya adalah current ratio ya. Nah, current ratio itu terdiri dari pembilang penyebut yaitu pembilangnya aset lancar, penyebutnya utang lancar. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu semua sudah ngerti lah ya. Ini cuma mengingatkan. Jadi misalnya aset lancar itu adalah aset yang bisa dicairkan menjadi cash dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya apa? Cash kita ada bank ya, ada piutang pasien dan persediaan obat, ting gitu ya. Kemudian kewajiban lancar ya atau hutang lancar adalah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang 1 tahun. Misalnya apa ya? Utang ke supplier obat, utang gaji, cicilan pinjaman jangka pendek. Ini kita bergosip ya. Rumah sakit yang mau saya beli itu, dia kewajiban lancarnya itu besar sekali. Saya bilang, kenapa? Kok besar? Saya bilang gitu. Kita punya banyak utang ke supplier obat, kayak Dexa, ke Kalbe, gitu-gitu ya. Sampai, dan mereka itu ternyata pernah beberapa kali terlambat membayar ke supplier obat, sehingga akhirnya mereka dihukum, tidak bisa mengambil. Lalu mereka beli dari pasar pramuka apa ya, nggak tahu lah saya itu ya. Nah, tapi itu menunjukkan suatu manajemen yang nggak bagus ya. Nah, gimana kok bisa terjadi seperti itu? Akibatnya rasio lancarnya unlock di bawah 100%. Nah, dengan rasio tadi kan saya lihat tuh laporan keuangan rumah sakit ini ya. Current rasionya atau rasio lancarnya cuma 90% atau 0,9. Artinya setiap Rp100 utang jangka pendek yang harus segera dibayar, dia cuma punya dana Rp90. Ini berbahaya sekali Bapak dan Ibu ya. Seperti rumah sakit ini akhirnya dia tidak dia dihukum oleh supplier obat nggak bisa membeli obat dari mereka. Mereka pontang-panting cari pasokan obat dan sebagainya. Ah, jadi ini adalah satu risiko atau ini adalah kondisi likuiditas yang nggak sehat dan sangat berisiko. Ya, ya kalau itu saja. Ini juga bisa kesusahan bayar gaji karyawan, kemudian muncul di sosial media. Aduh itu paling mengerikan ya Bapak dan Ibu ya. Membayar tagihan dari pedagang besar farmasi, bahkan sederhana aja membayar tagihan listrik itu mengerikan sekali ya. Bukan saja untuk rumah sakit, untuk organisasi. Nah, sekarang saya akan lihat nih, kenapa. Lalu saya wawancara nih, saya wawancara. Jadi ternyata rumah sakit itu ada di kabupaten. Ya. Dia itu eh, nggak tahu apa yang terjadi, tapi direksinya itu memutuskan untuk melakukan apa ya renovasi ruang perawatannya menjadi ruang perawatan VIP. Kenapa? Karena dia bilang kalau kita punya tempat yang bagus, pasien akan datang. Saya pikir kok logikanya aneh ya, tapi saya nggak tahu kan ya. Apakah betul, betul begitu? Rumah sakit yang mewah sekali itu maka pasien akan masih datang. Kemudian
dia itu invest di suatu alat yang saya nggak ingat apa, CT scan atau apa. Pokoknya saya tidak paham mengenai alat itu yang harganya miliaran. Dan yang menariknya, untuk dua hal yang dilakukan itu, mereka mengambil pinjaman jangka pendek dari bank. Artinya pendanaannya dengan hutang. Asumsinya dengan semua ini, maka pasien akan datang. Yang terjadi apa? Ini beban terhadap laporan keuangan. Ya, tadi arus lancar dibagi apa? Kewajiban lancar kan? Nah, sekarang pembilang dan penyebut. Penyebutnya kewajiban lancar yang melonjak drastis kan bagian di bawahnya ya. Muncul pos cicilan utang jangka pendek harus dibayar setiap bulan. Sementara aset lancarnya tidak bertumbuh sesuai dengan harapan. Jadi kalau aset lancar dibagi kewajiban lancar, aset lancarnya nggak tumbuh, kewajiban lancarnya melonjak. Lah ya jelas aja jadi menggerus current rasionya. Jadi populasi di kabupaten tersebut didominasi oleh peserta BPJS ya. Sehingga rujukan untuk penggunaan alat tersebut, ini saya mohon maaf kalau alatnya salah, tapi seingat saya sih CT scan. Itu rujukan untuk penggunaan CT scan canggih itu sangat terbatas. Tarifnya juga diatur. Tidak bisa menutup. Pasien yang mampu membayar VIP jumlahnya sedikit. Pendapatan, ini kas dan piutang ya, kas dan piutang. Tidak naik signifikan. Beban cicilan langsung membalik keuangan. Ya, no wonder ya. Nah ini coba bayangin Bapak Ibu. Ini kan nggak pakai Renstra. Bagaimana bisa kok orang memutuskan untuk melakukan investasi dan renovasi dengan utang jangka pendek dari bank dengan asumsi bahwa atau dengan perkiraan bahwa dia akan dapat meningkatkan aset lancar karena keputusannya itu bahwa populasi didominasi oleh peserta BPJS itu kan harusnya muncul di analisis eksternal. Ya, pasien tidak mampu membayar VIP juga harusnya muncul di analisis eksternal gitu ya. Jadi kita perlu nih Bapak dan Ibu rencana strategisnya. Ini kedua nih Bapak Ibu. Ini saya wawancara lagi. Ini direkturnya dan direktur utama dan direksinya ini orangnya anteng-anteng ya. Dia nggak banyak ngambil keputusan. Pokoknya stagnan aja dan reaktif terhadap saingan. Pokoknya merasa pede-pede aja. Saya bilang, Pak, ini harus ke depan. Ini sebenarnya memanggil saya itu bukan mereka, yang memanggil itu ownernya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Juga itu uh, indikator atau kinerja keuangannya nggak bagus. Karena ada hal-hal yang perubahan lingkungan yang diabaikan. Yaitu waktu itu ada sebuah grup rumah sakit membangun klinik spesialis modern loh. Fokus layanannya menguntungkan kayak spesialis kulit, gigi, program medical check up. Kemudian pemerintah daerah di tempat dia beroperasi memperbaiki puskesmas, jadi puskesmas rawat inap. Saya itu uh, ada apartemen di Jakarta ya, di Green Pramuka itu. Nempel dengan Green Pramuka itu ada puskesmas. Masya Allah Bapak Ibu itu bagus sekali loh. Bahkan lebih bagus daripada rumah sakit tipe C yang saya gibahkan, saya gosipkan kepada Ibu dan Bapak tadi itu. Bagus sekali di sana itu, padahal dia puskesmas ya. Kemudian dampak pada laporan keuangan, ya ini yang tadi ini yang direksi anteng-anteng ini, dia aset lancarnya menurun perlahan tapi pasti. Ya kan ada pembilang, penyebut. Pembilangnya apa? Aset lancar. Penyebutnya apa? Kewajiban lancar ya. Ini atasnya turun dibagi tetap dengan patuh pembaginya. Pasien-pasien dengan kemampuan bayar tunai beralih ke klinik yang baru. Menggerus kas, berarti aset lancar turun. Pasien dengan keluhan ringan milih puskesmas, kunjungan UGD, poliklinik turun. Jadi apa? Aset lancar turun. Pendapatan rumah sakit tergantung pada klaim BPJS, pos piutang membengkak, namun kas di tangan tipis. Ya, no wonder ya, tidak heran kalau current rasionya juga di bawah 100%. Nah, ini kan seharusnya bisa diantisipasi kalau dia mau proaktif menyusun rencana strategis ke depan. Ya,
Bapak Ibu ya. Dan terakhir nih, contoh terakhir, nanti habis ini saya akan buka pertanyaan. Boleh ya Pak Dokter Hadi ya? Saya nggak selesai dulu, saya Boleh, berikan. boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, ini contoh yang ketiga nih. Sama nih rumah sakit tipenya ya. Ini spektakuler, itu efisiensi di semua lini. Saya kadang-kadang heran ya. Mestinya dokter-dokter kan pada pinter ya. Saya kira orang yang kecerdasannya jauh di atas rata-rata itu adalah dokter gitu ya. Karena saya tidak bisa membayangkan pendidikannya itu luar biasa, berat gitu ya. Dulu saya S1 dari ITB dan orang tua saya bisa mengatakan bahwa kamu boleh, kami semua anak pertama lulus dari ITB. Keluarga saya itu semuanya di sepupu-sepupu saya semua anak pertama lulus dari ITB. Mayoritas kami lulus dari ITB. Dan apa yang dikatakan orang tua kami sama. Boleh tidak masuk ITB asal diterima di Fakultas Kedokteran. Jadi saya sangat mengagumi orang-orang yang mampu lulus dari Fakultas Kedokteran. Ya, luar biasa deh. Itu pekerjaan apa pendidikannya berat dan juga tugasnya mulia. Juga para suster ya, luar biasa deh. Nah ini efisiensi. Saya pernah dipanggil karena waktu itu saya datang ke salah satu grup rumah sakit besar dan saya diminta untuk mengajar ke direksi, terutama dokter-dokter yang baru diangkat menjadi direktur untuk memberikan pembekalan dari aspek bisnisnya. Dan waktu itu indikator kinerjanya EBITDA karena perusahaan grup rumah sakit ini TBK. Dan ketika EBITDA-nya jelek, tidak tercapai, saya bilang, "Dok, kenapa nih, Dok?" Terus saya datang ke rumah sakitnya gelap loh. Sampai saya bingung loh. Aduh, sampai saya parkir tuh waktu itu. Sudah lewat maghrib, gelap. Kemudian saya masuk ke rumah sakitnya juga remang-remang. Saya tanya sama dokternya, "Dok, kenapa nih rumah sakit gelap banget?" Nah, katanya efisiensi, Bu. EBITDA saya nggak bagus. Karena biaya saya tinggi. Nah, terus kalau biaya tinggi, apa yang terjadi, Dok? Dimatikan lampunya lah. Gimana sih dokter ini? Tapi itu lah, uh, hal yang lucu lah. Efisiensi itu pengadaan diminta untuk selalu membeli obat dan alkes yang harga termurah, kualitas rendah. Proses rekrutmen perawat dan staf administrasi tidak selektif. Ya. Akibatnya banyak staf yang kurang kompeten. Ya. Dampak pada laporan keuangan apa? Dokter spesialis sebenarnya tidak nyaman karena obat yang dia butuhkan diganti dengan yang tidak sama kualitasnya. Ini katanya loh ya. Staf administrasi tidak kompeten, melakukan kesalahan, dan persediaan obat mungkin tidak besar nilai di neraca, tetapi obat-obatnya yang jarang diresepkan atau slow moving, sehingga tidak cepat medikas. Tidak heran kan? Karena rasionya menjadi jelek. Bapak Ibu, kita punya 4 kategori dari rasio keuangan. Nah, ini saya baru bicara mengenai rasio likuiditas untuk kemampuan pembayar kewajiban utang jangka pendek. Bagaimana kok jangka panjangnya? Debt to equity ratio misalnya saja. Jadi saya mau sampaikan begini. Yang ukuran-ukuran kinerja itu ada di belakang. Tapi bagaimana kita mencapai performance itu harus direncanakan. Dan rencana kita menjadi strategis karena waktunya tidak setahun, tidak 2 tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di mana banyak sekali yang berubah ya Bapak dan Ibu ya. Oleh sebab itu, di dalam workshop ini kita akan belajar bagaimana menyusun rencana strategis. Ini esensinya ada 6 ya. Dan kerangkanya adalah seperti ini. Ya, ini kerangka kerja. Nanti Ibu dan Bapak akan belajar ini satu demi satu. Saya yakin Ibu dan Bapak mayoritas sudah pernah melakukannya. Kita ulang lagi dari depan ke belakang nanti Ibu dan Bapak di setiap tahap akan melakukannya dan kita akan berikan feedback. Saya berhenti dulu sebentar Bapak dan Ibu sebelum saya masuk pada Gen AI. Saya cuma punya waktu sekitar 30 menit. Ya, Silakan Ibu dan Bapak. 30 menit. Ya, baik. Terima kasih Bu Ningki. Waduh, penjelasannya sangat baik ya untuk kita cerna dan kita juga renungkan bersama bagaimana kita bisa
membuat lebih baik lagi. Saya akan persilakan untuk dua penanya dulu. Dua penanya silakan langsung saja unmute, kemudian sebutkan nama dan instansinya dan pertanyaannya seputar topik yang mana. Silakan, ada penanya pertama. Oke, sambil menunggu ya mungkin saya bisa lempar pertanyaan dulu ya Bu Ningki ya. Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya saya yakin mestinya sih analisa itu yang tadi dicontoh Ibu Ningki itu mestinya sudah ada atau masa tidak pernah ada sama sekali gitu kan mestinya udah ada ya. Cuma Betul. bisa nggak sih orang membuat keputusan itu dia tidak melihat analisa itu, tapi dia menggunakan mungkin metode yang lain atau ya istilahnya ada bisikan-bisikan yang lain atau ada paksaan juga dari pihak-pihak tertentu gitu Bu. Oke. Itu tiga pertanyaan. Alternatif, alternatif. Ya, oke, oke. Iya. Ya, saya jawab dulu yang pertama ya. Memang betul, Dokter Hadi. Mestinya sih kita sudah punya rencana strategis. Mestinya ya. Hmm, tapi dalam kenyataannya itu yang saya lihat sih ada juga yang nggak ada. Hmm, Yang ada itu adalah rencana keuangan. Jadi kalau dalam yang saya temukan di lapangan itu, baik perusahaan yang omsetnya tuh sampai 50 miliar, itu sampai 75 miliar, itu dia nggak punya rencana strategis. Yang punya adalah rencana keuangan. Artinya dia selalu menurunkan adalah misalnya begini, kalau tahun lalu pendapatannya misalnya saja 10 miliar gitu, maka tahun depan jadi 10 miliar, 11 10, miliar, ya 11 tambah miliar. 10%. Gitu. Ya, Hmm, nah udah kemudian dia doing the same thing seperti itu. Jadi tidak ada suatu visi yang bersifat strategis. hmm, Ini yang banyak sekali saya temukan di lapangan. Bahkan untuk level badan usaha milik negara juga ada banyak yang seperti itu. Jadi pokoknya eh, 2024 itu 10 miliar, 2025 11, nanti 2000 berikutnya 2026 itu 12, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang nomor satu adalah apa benar perusahaan itu atau organisasi melakukan penyusunan rencana strategis? Ternyata enggak ya. Yang hmm, ada adalah rencana keuangan. Yang kedua adalah begini. Oke, kita menyusun rencana strategis atau rencana jangka panjang gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Tetapi kita berhenti pada sebentar, saya ini dulu ya. Kita berhenti pada analisis eksternal dan internal. Pada waktu maju ke sasaran strategis, itu tidak maju-maju karena eh, tidak tahu ke depannya mau apa atau maunya bagaimana gitu ya. Mau jadi apa? Itu kan sangat dipandu oleh penyusunan visi ya. Jadi yang namanya sasaran strategisnya itu tidak ada, tidak nyambung dengan visi dan misi organisasinya. Jadi akhirnya hmm, yang namanya rencana strategisnya itu seperti petasan yang melempem, nggak meledak. Karena sasaran strategisnya juga tidak challenging, tidak menawan gitu ya. Itu hmm, adalah hal yang kedua. Dan yang ketiga, apakah dengan paksaan? Oh itu saya kira kalau dibilang paksaan boleh juga, nggak dibilang paksaan juga nggak apa-apa. Sebetulnya seperti yang saya alami dalam pengalaman saya itu, ya eh, kadang-kadang pemilik atau yayasan itu men-challenge, menantang gitu ya. Kok kamu tuh gini-gini aja?
Mbok ya kamu tuh take off lah, ya. Kenapa kamu nggak take off ya? Nah itu menurut saya hal yang positif, bukan Mm-mm. pemaksaan tapi tantangan. Tetapi ada juga Dokter Hadi dan Ibu Bapak di sini, bahwa yayasan mengatakan pada saya gini, aduh Bapak dan Ibu maaf ya di tempat saya gempa. Maaf nih, gempanya besar sekali. Maaf, 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 sebentar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak Ibu ya, sebentar ya. Ini Iya, gue, ini lagi gempa ini. Iya dokter, sedang gempa nih dok. Iya, Berasa goyangnya. goyang di tempat Di saya sini juga juga goyang. gempa, Bu. Iya, ini pintu-pintu saya mana kertak-kertak-kertak. iya, Tapi udah enggak nih. oke lanjut ya. Oke, kembali lagi, jadi saya memandang bahwa yayasan itu menantang. Tapi ada begini Bapak Ibu, waktu itu saya memimpin satu unit kerja yang omsetnya kebetulan dia itu 80 miliar. Kemudian em, yayasan itu bilang mengatakan saya gini, Neng, pokoknya tahun depan itu 100. Loh, saya bilang kok bisa ya? Lalu saya lihat, saya katakan pada yayasan waktu itu, kepada hmm, pelaksana harian waktu itu. Tapi dalam 10 tahun terakhir, kenaikan kita itu maksimum hanya 10%. Kalau dari 80 miliar, naik itu menjadi 100 miliar, berarti saya naik 20 miliar. Berarti itu lebih dari 10%. Untuk naik seperti itu, kan tidak ada historisnya. Nggak ada. Jadi sulit. Jadi saya mengatakan, kita bisa naik 100 miliar, tapi kita harus punya leverage. Artinya kita harus ada investasi yang membuat kita bisa naik dengan tajam pendapatannya. Jadi saya bilang, saya mau minta dividennya dikurangi supaya saya bisa alihkan kepada investasi. Yayasan menolak waktu itu. Ya saya juga nolak. Jadi yang penting sih bagi saya adalah kalau ada dalam tanda kutip paksaan, kita tunjukkan saja. Nah, ini loh dasar berpikirnya. Saya 22 tahun jadi direktur itu ya ketemu-ketemu yang aneh-aneh, tapi kita ya ada jalan keluarnya. Kalau nggak ada jalan keluarnya ya sudah lah. Mungkin uh, kita harus Masing-masing jalan sendiri. ya kita harus uh, ke tempat lain. Jadi itu sih Pak. Iya, Nah, baik, Bu Niki, saya menarik sekali. Terima kasih atas tiga pertanyaan saya sudah borong. Tapi ada satu lagi, karena ini sudah jawab ditulis, dulu gimana Pak Hadi? yang Ini mana ada tuh? pertanyaan. Iya, maksud saya, saya akan bacakan ini. Oh, oke, oke. Pertanyaan yang ini yang dari sudah ditulis dengan rapi ini. Saya bacakan ya Bu Niki ya. Ya. Selamat malam Bu Niki, saya Sylvia, tim Renstra Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta. Sangat menarik pemaparan Ibu, open minded sekali. Renstra perlu disusun untuk salah satunya menentukan unggulan rumah sakit. Pertanyaan saya, misalnya Renstra sudah disusun dan kemudian terjadi force major di mana dokter spesialis unggulan pindah. Bagaimana adjustment pada padahal rumah sakit sudah melakukan investasi. Bagaimana buffer plan atau mitigasi yang harus dilakukan rumah sakit sebelum launching action plan. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaan dan Sylvia, ya. sangat menginspirasi. Ibu Maria Sylvia Mary dari Panti Rapih. Ini salah satu Mm. rumah sakit yang saya kagumi nih. Karena eh, apa tempatnya itu teduh sekali. Ya, sekarang udah ada sisi yang barunya kalau nggak salah. Wah, harus datang berarti saya. Iya, Bu. Tapi tidak sebagai pasien. Baik, begini. Ketika kita menyusun rencana strategis, Ibu dan Bapak, maka kita itu menetapkan koridor yang disebut sebagai asumsi. Apa asumsi? Yang paling dimaksud asumsi? Asumsi adalah suatu pembatasan yang uh, kita ajukan atau kita kembangkan, yang artinya rencana strategis itu bisa jalan kalau asumsi ini tidak dilanggar. Mm-mm. Contohnya begini, saya itu punya rencana strategis ya.
pendapatan saya sekian, ini sekian, dan sekian. Tetapi di dalam rencana strategis itu ada investasi dalam dolar. Ya, ini baru saja terjadi nih, Ibu dan Bapak. Itu investasinya dalam dolar. Kalau nggak salah nilainya hampir 12 miliar. Kecil lah ya dibandingkan Ibu dan Bapak. Ya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Masih ingat kan apa yang terjadi sesudah Lebaran nggak salah? Dolar, ridiculous sekali. Saya itu punya asumsi bahwa dolar paling tinggi adalah 16.800 Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, ada satu hari di mana dolar menembus 18.000, saya ingat banget angkanya 18.770. Hmm. Bengong saya. What? Berarti Bapak dan Ibu, tadi utang saya membesar kan investasi kok. Return on investment, bagaimana return saya orang investasi menjadi dari gunung kecil menjadi gunung gede. Saya bengong waktu itu. Udah gitu ketika saya lapor ke atasan saya, atasan saya bilang begini, so what will be your decision? Apa keputusan kamu apa? Maksud saya kan tadinya saya lapor ke dia tuh, ya lo dong putusin gitu ya. Gua kan udah bingung ini gimana investasi yang jadi membengkak kayak gini. Dia bilang, so what will be your decisioning? Astaga. Lalu saya katakan, saya nggak tahu persis nih dolar tinggi terus sampai kapan. Apakah dia balik lagi ke normal apa enggak? Saya tanya sama tim ekonomi kita, gimana? Mereka nggak bisa ngasih jawaban. Jadi what will you do katanya. Terus saya bilang begini, gini aja Pak. Ini kan masih jadi terpaksa kita mengurangi pendapatan. Artinya investasinya nggak dijalankan tahun ini. Dia agak kecewa sih. Ya kemarin saya bilang ya apa boleh buat. Soalnya kita nggak punya uang. Kalau misalnya kita itu terus ngotot investasi, saya harus mengorbankan besar sekali, saya bilang. Nah, jadi kembali dari pertanyaannya Ibu Sylvia tadi, ya ketika kita sudah menyusun rencana, kita harus ada asumsi. Kalau asumsi itu dilanggar, ya jawabannya sederhana. Rencana strategis nggak bisa jalan. Ya, kecuali kita itu mau berdarah-darah atau mengeluarkan nanti bisa biaya atau investasi yang lebih besar gitu Bapak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah invest dan sebagai ternyata orangnya pindah ya jelas kan nggak bisa jalan dan seterusnya ya kita start over. Apa yang bisa kita lakukan dengan investasi yang sudah ada itu gitu. Jadi ini adalah esensi dari asumsi, Bu dan Bapak ya. Kita bikin rencana strategis nggak bisa jalan kalau asumsinya itu dilanggar. Ya. Yang kedua adalah apakah ada buffer plan atau mitigasi ya? Tentu rencana strategis harus didampingi oleh analisis resiko. Biasanya saya kebetulan nanti di Renstra workshop Renstra saya akan lihat apakah ada waktunya atau tidak. Biasanya kalau kita menyusun Renstra ada analisis resiko kan? Di analisis resiko itulah kita melakukan mitigasi atau buffer plan. Atau kalau ibu bapak tidak uh, belum pernah belajar mengenai manajemen risiko, belajar sebentar gitu ya. Atau bapak ibu bisa menggunakan satu analisis yang disebut sebagai BOCR ya. BOCR sebentar saya ketik dulu. Bentar. BOCR itu adalah analisis mengenai benefit, opportunity, cost, and risk. Ya. Benefit, opportunity, cost, and risk. Benefit adalah manfaat yang pasti terjadi dengan penerapan Renstra ini. Opportunities ada benefit yang mungkin kita peroleh. Kemudian cost adalah biaya yang harus kita tanggung, yang pasti kita tanggung dengan penerapan Renstra ini. Sementara risk adalah biaya yang mungkin terjadi dengan kita menerapkan Renstra ini. Bapak Ibu nanti di BOCR itu benefit opportunity
cost and risk. Ini saya ketik ya, BOCR, benefit opportunity cost and risk. Ini Bapak Ibu bisa membuat bobotnya masing-masing. Ada direksi yang lebih suka hal yang positif. Benefit opportunity-nya bobotnya lebih besar dari cost and risk. Maka strateginya ini. Ada juga yang cost and risk-nya tinggi. Nah, jadi ini sebuah sensitivity analysis. Jadi kalau nanti Renstra kita dilaksanakan, maka benefit yang akan kita peroleh sekian, opportunity sekian, cost yang kita tanggung sekian, risk-nya sekian. Jadi sekali lagi, Bu Sylvia, semua rencana strategis wajib didampingi oleh analisis resiko. Ya, itu tuh. Nanti kalau direktur itu ada direktur apa-apa-apa gitu ya. Setiap direktur harus menyetorkan analisis resikonya, nanti dikompal di rencana strategisnya. Itu adalah mitigasi atau buffer plan dari rencana strategis kita. Demikian, Bu. Mudah-mudahan Ya, sementara. ya sudah terjawab ya Bu Silvi ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu Bu Ningki diundang katanya ke Panti Rapi. Sebagai tamu, Iya, bukan tapi sebagai pasiennya. tamu ya. Ya, baik, undangan diterima. Oke, Oke, baik, Bu Ningki, saya rasa kita lanjutkan aja, Bu. Kan Ibu masih oke. ada yang poin kelima ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, silakan, Bu. Sebentar ya, saya tutup dulu ini. Hmm. Hmm. Nah, jadi ada tugas kelompok di dalam workshop kita nanti. Ini tugas kelompoknya ya, dari analisis visi, kemudian peluang ancaman, identifikasi peluang ancaman, kemudian ada sorry, ini adalah peluang ancaman dari industri. Non-profit juga ada loh, Bapak dan Ibu ya. Jangan dikira bahwa analisis industri itu hanya untuk yang bersaing juga. Karena untuk non-profit kita juga mesti mengidentifikasi organisasi di mana kita bisa bekerja sama. Kemudian kita identifikasi faktor kunci sukses. Kenapa? Saya akan gunakan faktor kunci sukses itu mengidentifikasikan kekuatan kelemahan. Kadang-kadang saya suka mendengarkan ya. Apa sih kekuatan kamu? Apa sih kelemahan kamu? Orang tuh kayaknya kalau orangnya eh, rendah hati gitu ya, bukan rendah diri, rendah hati. Saya sih kekuatannya nggak ada gitu. Itu ke bawah-bawah juga dalam penyusunan Renstra. Ya. Jadi kita harus menggunakan satu tools ya yang bisa memuat kita bisa mengidentifikasi kekuatan kelemahan dengan lebih objektif gitu ya. Kamu, menurut kamu cantik nggak? Saya cantik sekali. Dibandingkan siapa? Dibandingkan Pak Hadi gitu ya. Pak Hadi kan ganteng. Dokter Hadi ganteng ya, bukan cantik gitu. Nah, kemudian yang kita menetapkan sasaran strategis dan mengembangkan alternatif dan akhirnya kita menyusun rencana kerja. Seluruh kegiatan ini Bapak dan Ibu, kita menggunakan Gen AI. Sumpah deh Bapak Ibu. Kalau nggak pakai Gen AI, kita bisa 7 hari 7 malam nggak selesai-selesai. Ya. Nah, apa sih Gen AI itu ya? Generative AI itu ya. Generative AI itu adalah kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, ide, dan informasi. Kebetulan saya adalah machine learning trainer. Saya melatih machine learning dari beberapa AI. Mengapa penting? Karena dia adalah asisten kita, ya Bapak dan Ibu ya. Nanti misalnya saja untuk analisis visi misi, saya akan ajarkan pada Bapak dan Ibu prompting, ya, sehingga Bapak Ibu bisa cepat kerjanya. Bukan saja cepat, kualitasnya juga jauh lebih bagus ya. Terus terang aja deh ini apa namanya harus diakui gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu cara prompting, cara bertanya pada AI, dan Bapak Ibu juga harus tahu mana pertanyaan yang kita minta AI yang menjawab, mana pertanyaan yang cukup pakai Google Browser aja, pakai Google Chrome atau pakai Safari gitu ya.
itu apa namanya perlu saya akan ajarkan promptingnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai AI juga nggak apa-apa juga deh. Ini sih nggak maksa-maksa. Tapi kan mumpung karena saya ini adalah machine learning trainer, saya kira harus dimanfaatkan. Jadi di dalam rencana strategis kita itu mm, AI can do your writing but not your thinking. Jadi nanti kita menyusun lensa ini dengan bantuan Gen AI. Khususnya saya akan menggunakan Gemini dan Perplexity. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, boleh juga. Oh ya, saya mau spill dulu. DeepSeek AI dari China ini konon adalah AI yang paling bagus untuk membantu organisasi di bidang health. Saya kira sejauh pengetahuan saya sampai dengan bulan lalu, DeepSeek adalah AI yang sangat terbaik di dunia untuk organisasi kesehatan. Sayang saya nggak bisa akses DeepSeek ini karena saya membayar nih AI saya berlangganan. Jadi udah kebanyakan langganan, ya udah kemahalan. Nah, Bapak dan Kan Ibu, pausnya belum ketangkep gitu. Kan pausnya iya masih betul. berkeliaran. Nah, Oke, sampai jumpa dalam workshop perumasan rencana strategis di Jakarta bulan depan. Saya akan bersama teman saya, Pak Joni Pangestu. Pak Joni Pangestu itu juga adalah Certified OKR, ya, trainer. Jadi beliau sangat ahli di bidang pengembangan Key Performance Indicator atau uh, Objective and Key Result. Nanti mungkin bisa ngobrol juga dengan beliau. Demikian Pak Hadi, Dr. Hadi. iya. Kita Terima kasih Bu Ningki, senang sekali memandu eh, penjabaran Bu Ningki ya. Jadi kadang-kadang kita keringat dingin juga dengerin yang tadi contoh kasus dan sebagainya. Tapi em, peserta sekalian di sini tenang saja ya, kita memang berhadapan dengan seorang yang sangat ahli, sudah banyak pengalamannya, tadi dikatakan sudah lebih dari 20 tahun ya, berpengalaman ya, walaupun secara apa namanya, apa ya, humble mengatakan belum banyak berkecimpung di rumah sakit, tapi udah berkecimpung di jual beli rumah sakit. Itu udah lebih Iya, lebih mengerikan lagi. lo kan ini cuma lihat keuangannya, Dok. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa memang kita akan mengundang seorang yang sangat ahli di bidangnya, tentunya dengan tim, dan sangat berharap sekali tanggal 11 dan 13 nanti kita bertemu kembali ya. Tentunya kita akan bukan hanya bicara mengenai teori, tapi kita coba implementasi dan dipandu. Ini yang penting ya, kita membuat Renstra dan didampingi oleh seorang yang atau tim yang ahli dalam bidangnya. Tentu kita berharap bahwa Renstra-nya itu lebih sempurna lah ya, walaupun memang tidak ada yang sempurna selain Tuhan, tapi paling tidak kalau kita memikirkan lebih banyak lagi orang-orang di belakang itu, Renstra, maka itu akan jauh lebih baik. Em, saya beri kesempatan lagi kalau misalnya ada satu lagi penanya sebelum nanti kami tutup, silakan. Ada yang masih mau menanyakan sesuatu? Boleh. Saya Yolan dari Ya, Rumah Sakit silakan. Panti Rapih. Wah, panti Terima rapi kasih. lagi nih. Iya. Mohon maaf saya barusan join karena lupa. Oh, baru Iya, lupa. barusan pulang. Ah, ya, memang Jadi, malam sih, jadinya mungkin udah capek iya. juga. Ya, silakan, silakan. Eh, Tadi saya melihat sekilas terkait kerangka penyusunan Renstra ya, Bu Nungki. Ningki, Bu Ningki Bu ya, Ningki. mohon maaf. Dari visi misi tadi langsung ke mengarah kepada eh, analisis lingkungan eksternal dan internal atau mungkin bisa disebut transboxing ya. Nah, terus setelah itu baru penetapan sasaran. Nah, pertanyaan saya, penetapan tujuannya di mana ya, Bu ya? Iya, terima kasih pertanyaannya, Pak. J, Pak Yolan, deh. J, makasih, Bu. Yolan. Uh, Terima kasih pertanyaannya, Pak Yolan. Jadi begini, kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan tujuan, gitu ya, Pak ya. Karena begini, kalau saya lihat di organisasi ada yang merumuskan visi, misi, tujuan.
Jadi tujuannya itu ditetapkan di depan. Jadi visi, misi, kemudian tujuan atau purpose misalnya saja. Sementara yang di sini, sebentar ya, saya ini. Ini adalah objektif. Jadi purpose ada di sini. Nah, kenapa purpose di sini? Karena purpose itu atau tujuan itu diwarnai oleh sesuatu yang sifatnya inspiratif. Inspiratif. Sementara objektif itu sudah ke bisnis. Di mana kalau kita itu menetapkan objektif atau sasaran strategi saya katakan, itu juga mempertimbangkan kita bisa ambisius atau kita harus eh, hati-hati dulu karena kita ternyata banyak kelemahannya. Kita harus melewati masa konsolidasi dulu misalnya saja dan sebagainya. Jadi kalau persepsi saya tujuan adalah purpose, maka dia ditetapkan di depan sini, Pak. Karena dia bersifat diwarnai oleh inspirasi. Tapi kalau dia adalah objektif, maka ditetapkan di belakang setelah kita melihat situasi eksternal dan internal. Sementara itu, Pak Yolan, non sewu kalau misalnya ada perlu Ya, ditambahkan. terima kasih Bu, cukup jelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yolan atas pertanyaannya. Saya bacakan lagi yang terakhir aja ini ya, karena ini ternyata di sini ada yang nulis, ini ada satu lagi. Iya, baik dari Akvita, mohon maaf kalau saya salah baca ini agak susah. Namanya Akvita Ekatini ya. Bu Ningki, pemaparan Ibu sangat menarik. Saya ingin bertanya, bagaimana jika Renstra telah disusun, namun di lapangan yang terjadi Renstra tidak menjadi panduan dalam pengembangan rumah sakit. Jadi disusunnya ada Bu, tapi nggak jadi panduan. Ya, ini ada dua pertanyaan, saya jawab dua-duanya ya, Dokter Hadi ya. Iya, silakan. Oke, ini yang pertama dulu oleh Bu Bu Akvita Ekatini. Iya, Bu Akvita, ya betul. Ya, Bu Akvita, kayaknya 7 dari 10 Renstra nggak jadikan panduan. Heran menurut saya tuh. Padahal nomor satu adalah membuatnya kan susah. Terus tapi tidak jadi tujuan, tidak jadi panduan. Yang kedua adalah kalau pakai konsultan, konsultan mahal. Mana ada konsultan rencana strategis yang murah? Anehnya nggak menjadi panduan. Kenapa tidak menjadi panduan? Jawabannya sederhana. Karena ukuran kinerja kita tidak merujuk pada Renstra. Jadi ya tentu saja Renstra yang tidak menjadi panduan. Karena kita itu punya KPI atau punya ukuran kinerja tidak turun dari apa namanya Renstra. Coba bayangkan ya, misalnya begini. Ini contoh bukan rumah sakit. Renstra kita mengatakan dalam 3 atau 5 tahun perguruan tinggi kami akreditasinya harus unggul, misalnya begitu kan? Lalu akreditasi unggul itu kan diturunkan dalam KPI. KPI itu turun ke semua wakil rektor. Wakil rektor ke dekan. Dekan ke kepala program, ketua program studi, ketua program studi ke dosen. Jadi kalau mereka melakukan pekerjaannya untuk mencapai kinerja yang diturunkan dari Renstra, otomatis mereka melakukan sesuai dengan Renstranya. Tapi kalau KPI-nya tidak merujuk pada Renstranya, ya biarin aja. Nah, Bapak dan Ibu, saya itu dulu senang sekali loh. uh, bisa dapat bonus setiap tahun. Padahal saya itu pencapaiannya tidak sama dengan Renstra. Karena KPI saya nggak berubah, walaupun Renstranya berubah terus, tapi KPI-nya nggak berubah. Nggak tahu tuh kenapa tuh dulu. Ya tenang aja. Jadi Renstranya itu tidak menjadi panduan, bahkan dilupakan. Ya, Bu Afita ya, itu karena KPI kita tidak merujuk dan tidak diturunkan dari Renstra kita. Itu berdosa sekali. Nggak boleh itu kayak gitu. Ya. Nah, itu jawaban saya untuk Bu Afita. Dan untuk Pak Abdul Aziz nih, Iya, ya bagaimana untuk Pak Abdul Aziz.
Ya, rumah sakit dapat menyusun rencana strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan regulasi pemerintah dan Mm-mm. tren pembiayaan kesehatan seperti BPJS. Woi, ini memang menarik. Saya sebutnya dinamis, bukan gonta-ganti, tapi dinamis, nggak apa-apa. Jadi begini, Pak. Ada cara gampang, ada cara agak agak kerja keras ya. Jadi cara gampang yang pertama adalah kita buat Renstra, tapi setiap tahun di review. Mm. Namanya perencanaan rollingnya. Itu biasa. Lah, kalau kita mikirnya 3 tahun, 5 tahun. Lah, Bapak dan Ibu, saya kira Mas Sakit mungkin sama perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi kan wajib kan menyetor RENIP, rencana induk pengembangan 25 tahun. Lah, belum lagi saya pikir lah, saya 5 tahunnya belum tentu masih hidup kok. Kami itu wajib kan menyetor rencana induk pengembangan. Gimana itu bisa relevan? Emang kita siapa bisa meramalkan 25 tahun? Kemudian kita harus menyetorkan ke pemerintah itu rencana 10 tahun. Satu dekade, apa sih bahasa-bahasa Jawanya, saya lupa lah itu. Kemudian 5 tahun. Itu kita harus membuat perencanaan itu. Bagaimana perencanaan kita bisa statis? Maka kita menyusun sebagai kita memandang rencana itu rolling. Tiap tahun kita review. Nah, itu enaknya kalau kita punya Renstra. Tiap tahun ketika kita rapat, kita tinggal lihat aja nih kita udah sampai mana. Masih relevan atau tidak. Nanti kita adjust, terus kita adjust nanti. Kan di Jepang juga gitu ya. Nichio Kanri gitu ya. Ada rencana harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai 10 tahun gitu. Tapi kita review terus. Nah, ada yang cara kedua, Pak Abdul Aziz ya, namanya scenario planning. Kemarin sih waktu di um, uh, apa namanya di grup rumah sakit XYZ itu, kita bikin senario. Jadi 4 senario. Senario 1, 2, 3, dan 4. Senario 1 tuh positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, dan negatif-negatif misalnya begitu ya. Nah, kemudian renstra kita uji di masing-masing senario ini. Nah, dari masing-masing hasil uji itu, maka kita kemarin mempersiapkan. Kalau 4 senario yang terjadi, kami siap. Karena kita punya kompetensinya, bahkan kita bisa mengembangkan inovasi berdasarkan analisis kita terhadap posisi bersaing kita di masing-masing senario. Itu nanti ya, kapan-kapan kita ngobrol Mm. mengenai scenario planning. Dan Renstra itu berapa lama? 3, 5, 10 tahun. Mm. Kalau anunya tergantung dari surat Ini keputusan. rumah sakit baru katanya Bu Nengki. Iya. Ada Eh, hubungan nggak rumah sakit baru dengan lama? Rensranya oh berapa iya. lama begitu? Kalau rumah sakit baru kan biasanya sama sih perusahaan baru juga kita punya Lama ya. Mm. feasibility study dan sebagainya. Tapi Mm. itu harus diputuskan oleh saya nggak tahu apakah di bawah yayasan apa enggak ya. Kalau di bawah pemilik ada pemiliknya gitu, nanti biasanya ada SK-nya itu. Apakah rencana strategisnya itu berapa tahun? Mm. Kenapa? Karena rencana strategis itu, berapa tahun rencana strategis itu menentukan pendanaan, funding. Kebetulan kan kayak kayak perguruan tinggi saya kan ada ownernya. Rencana saya 5 tahun. Sehingga owner saya itu bisa tahu dia tuh harus invest berapa untuk Mm. menjadi yang ujungnya itu gitu ya. Nanti kalau 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya itu tergantung. Jadi ada SK-nya biasanya saja itu nanti tergantung dari funding strateginya sih. Mm. Nah, biasanya sih rata-rata 5 tahun. Tapi tergantung SK-nya, tergantung owner atau yayasannya. Nah, ini Ya, pertanyaan terakhir ya. terakhir ya terakhir karena sudah Tapi setiap kali selalu menentukan terakhir ya, jam. Dokter Hadi ya. Ah, Terakhir, enggak, terakhir terus. tadi saya lihat jam masih masih ada jadi masih boleh. Tapi kalau ini udah benar-benar udah jam 8.30. Ya. Skenario bisa Eh, 1 tahun, Pak. oh, Pak Abdul Aziz masih mau bertanya lagi. Ya, skenario bisa 1 tahun, Pak. Tenang aja. Kalau Hmm. dulu skenario itu 30 tahun. Kayak skenario Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi.
itu sampai 2035, 2045. Lah kita sekarang mas tahun aja bisa lah bikin skenario. Lawang serba nggak jelas gitu loh. Bisa setahun. Hmm. Kembali pada Bu Hanli ya, atau Pak Hanli. Mm-mm. Bu Hanli Walintukan. Mm-mm. Menentukan caption area. Saya, ini pendekatan berbeda, Bu atau Pak. Ah, caption area itu pendekatan penyusunan rencana strategis yang berbeda. Am, Gimana ya caranya? Di kerangka penyusunan ini tidak ada penentuan caption area. Nanti kalau saya menentukan caption area, udah lebih dari 3 hari kayak. Tapi biasanya setelah analisis eksternal dan analisis internal, kita menentukan caption area. Bahkan berdasarkan historis, di analisis internal itu kita bisa menentukan caption area. Tapi nanti di workshop kita tidak menentukan caption area karena ini pendekatan yang berbeda dengan apa yang saya buat sekarang. Kalau yang saya buat ini lebih straightforward lah, lebih uh, generik gitu ya. Jadi Mm. begitu Bu Hanli, bisa dianalisis pas lagi analisis internal eksternal, bisa ketika di penetapan sasaran strategis. Tapi bisa juga sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan historis ya. Kalau masih percaya diri, yakin bahwa masih relevan ya sudah. Ya, itu aja, Pak. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Ningki dan juga semua penanya yang sudah em, menunjukkan ya antusiasmenya ya di malam hari ini sempat ada gempa juga yang menyertai kita semua ini, tapi semuanya semoga dalam keadaan sehat dan sekali lagi saya sangat berbangga dan berbahagia sekali bisa memoderatori Ibu Ningki ini ya malam hari ini setelah menunggu beberapa puluh tahun yang baru kejadian hari ini dan mungkin nanti tanggal 11 dan 13 juga sangat bahagia bisa mendampinginya mengikuti kelas beliau secara offline. Jadi saya juga mengundang nih Bapak Ibu sekalian ya para dokter, suster yang memang sudah melihat preview ini dan merasakan sangat bahagia apa berguna, bermanfaat. Silakan saja mendaftar ya, kami masih buka pendaftarannya, tapi juga ada keterbatasan seat. Jadi siapa cepat dia dapat dan semoga nanti akhirnya juga dapat bermanfaat kalau kita adakan juga di daerah-daerah seperti tadi ada permintaan di Medan dan di daerah-daerah yang lain ya. Nanti bisa saja hubungi YPMK Perdaki. Nah, sebagai penutup, sekali lagi Bu Ningki, terima kasih ya atas materi pemaparannya, juga menjawab pertanyaannya. Dan saya kembalikan ke MC Bu Mimin. Ya, terima kasih Dokter Hadi, Ibu Ningki, terima kasih untuk pemaparan pada malam hari ini yang cukup menarik. Bapak Ibu, Dokter Suster, kita sudah dengarkan ya, eh, cuma 90 menit, nggak sampai 90 menit, acaranya menarik banget, bahasannya luar biasa, top banget. Nah, buat Bapak Ibu yang masih ingin mengikuti lebih dalam lagi, ingin belajar lagi melalui kasus-kasus, jangan lupa segera mendaftar workshop penyusunan rencana strategis bisnis rumah sakit yang diselenggarakan oleh YPMK Perdaki bersama narasumber yang kompeten Ibu Dr. Ningki dan Bapak Dr. Insinyur Joni Pangestu. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 11 sampai 13 September 2025 di Hotel Ibis Senen, Jakarta. Seperti yang tadi Dokter Hadi sebutkan, ada keterbatasan seat, maka Bapak Ibu yang berminat segera mendaftar melalui nomor-nomor yang sudah tertera di flyer. Sudah ditayangkan, silahkan mendaftar. Kita tunggu sampai September nanti kita ketemu ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini lewat virtual, juga kepada Ibu Ningki dan Dokter Hadi. Saya akan menutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa, dan saya akan membawakan secara Katolik untuk Bapak Ibu yang beragama lain, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita satu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada acara malam hari ini yang diselenggarakan oleh YPMK Perdaki bersama pemateri Ibu Ningki.
Semoga apa yang disampaikan hari ini boleh menarik perhatian para Bapak Ibu, suster dan dokter yang mengikutinya untuk juga ikut pada workshop nanti di bulan September. Semoga apa yang dipaparkan pada malam hari ini boleh membuka wawasan baru bagi kami semua dan ini boleh berguna bagi tempat di mana kami bekerja. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan, sertai kami dalam tidur kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak. Besok pagi boleh bangun kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mbak Inggi, kita Mau mau foto foto nggak? dulu, Mbak Inggi. Foto, ya, foto Baik, grup, foto bareng. ada 2 slide ya, mohon Ya. open kamera semuanya. Bapak Ibu silakan kameranya dibuka supaya kita bisa punya dokumentasi. Kita tunggu dulu ya. Siap ya, 1, 2, 3. Sebentar. Slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Bu. Terima Oke, kasih Mbak terima Inggi. kasih. Selamat malam untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali di workshop di bulan September. Tuhan Terima kasih. memberkati. Selamat malam. Malam. Selamat malam.